Halo Sobat Lesaf semuanya, apa kabar? Kali ini dengan saya, Chef Ocha, akan membagikan satu resep spesial untuk momen Hari Kemerdekaan. Ya, resep spesial kali ini adalah roti kukus merah putih. Ayo kita ikuti proses membuatnya. Untuk bahan-bahan yang kita perlukan ialah tepung terigu, gula pasir, garam, mentega putih, air dingin, ragi sapi instan, kemudian ibis blue, baking powder, dan juga pewarna merah. Nah, ini dia kreasi kita untuk momen kemerdekaan. Langsung coba di rumah ya. Untuk resep-resep lainnya, cek di sini ya. Sampai jumpa. Halo Sobat Lesaf, kembali lagi bersama saya Chef Ricky dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Kali ini saya akan membuat menu spesial yaitu donat kukus merdeka. Bahan yang akan kita gunakan ada terigu, gula, susu bubuk, mentega putih, garam, air dingin, ibis blue, ragi sapi instan. Ini dia Sobat Lesaf, donat kukus merdeka. Jangan lupa coba buat di rumah ya. Untuk inspirasi resep kita yang lainnya bisa cek di sini ya. Sampai jumpa.
Hai Sobat Lesaf, bertemu lagi dengan saya Chef Febri. Ya, kali ini saya ingin membuat menu spesial, yaitu fruit cake bread. Ingin tahu prosesnya? Yuk tonton terus videonya. Bahannya sangat mudah, diantaranya tepung terigu protein sedang, butter, air hangat, gula, telur, susu bubuk, baking powder, vanili, mixed fruit atau sukade, dan ragi sapi instan. Nah, walaupun menu kali ini cake, kita harus tetap menggunakan ragi sapi instan agar lebih mengembang dan menghasilkan hasil yang sempurna. Ya, untuk langkah pertama, kita cairkan dulu raginya dengan air hangat. Ya, setelah tercampur, kemudian kita diamkan kurang lebih 2 menit sampai dia berbuih. Oke, untuk langkah selanjutnya, kita mix butter dan gula. Selanjutnya, kita masukkan satu persatu telurnya. Ya, langkah selanjutnya kita campur semua bahan kering, tepung protein sedang, susu bubuk, vanili, dan baking powder. Kemudian kita masukkan semua bahan kering. Setelah itu, kita masukkan ragi yang sudah dicairkan. Setelah semuanya tercampur, kita masukkan mixed fruit yang sudah dicampur dengan raisin dan tepung agar tidak nempel. Sebelum adonan masuk ke loyang, pastikan loyang sudah teroles dengan mentega putih. Setelah adonan dimasukkan ke loyang, kemudian kita topping dengan almond. Setelah itu kita fermentasikan 30 menit sebelum di oven. Setelah difermentasikan, kemudian kita oven dengan suhu 170 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah fruit cake bread matang, diamkan hingga dingin, kemudian taburi gula halus dan beri topping sesuai selera. Nah, ini dia hasil fruit cake bread-nya. Bisa jadi ide usaha juga loh di rumah. Untuk info dan ide resep lainnya, bisa cek di sini. Sampai jumpa. Hai Sobat Lesaf semuanya, kali ini kembali lagi dengan saya, Chef Ocha. Hari ini saya akan sharing mengenai salah satu menu yang bisa dijadikan ide usaha. Mau tahu tentang langkah-langkah dan cara pembuatannya? Mari ikuti saya. Bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah tepung terigu protein tinggi, gula pasir, ada ragi sapi instan, susu bubuk, baking powder, garam, dan juga baker bonus, air dingin, telur, dan juga ada mentega. Oke, untuk step pertama, kita akan mencampur bahan-bahan kering terlebih dahulu dan kita campur sampai dengan rata. Setelah bahan kering tercampur rata, baru kita akan masukkan bahan cair. Kita aduk hingga adonannya bisa menggumpal ya. Oke, setelah adonan kalis, kita akan masuk ke dalam proses potong dan timbang. Adonan kalis seperti apa? Pada saat kita tarik adonannya, bisa elastis dan juga transparan seperti ini. Oke, kita akan potong dan timbang adonan sebesar 30-35 gram. Oke, setelah resting 10 menit, kita buka cover dan kita akan masuk ke dalam proses pembentukan. Setelah adonannya mengembang, baru kita siapkan penggorengan untuk menggoreng donat. Kita gunakan apinya api sedang. Kita diamkan sampai adonan sedikit coklat, baru kita balik ya. Jangan dibolak-balik karena akan menyerap minyak nantinya.
tahap terakhir yaitu tahap filling. Diusahakan untuk donatnya sudah diberikan bolongan ya untuk memudahkan nanti pengisian. Tapi sebelum diberikan isian kita akan taburi dengan donat dustingnya atau gula dusting. Ya, pemberian isi bisa sesuai dengan selera, bisa menggunakan strawberry filling, kemudian cream filling, keju, pandan, ataupun green tea. Ada juga boleh ditambahkan karamel ya, boleh ditambahkan dengan coklat-coklat, makarun ya, itu bisa juga ditambahkan sebagai hiasan nantinya. Nah, ini dia hasilnya untuk sharing mengenai resep bomboloni. Ini cocok banget untuk dijadikan ide usaha para sobat lesap di rumah. Untuk informasi lebih lanjut, bisa cek di sini ya. Sampai jumpa. Halo Sobat Lesap semuanya, bertemu lagi dengan saya Chef Ocha. Nah, kali ini saya akan membagikan salah satu resep spesial, yaitu parmesan crackers. Nah, ini adalah salah satu hidangan yang bisa disajikan di saat Lebaran. Ayo kita lihat cara pembuatannya. Nah, bahan-bahan yang perlu kita siapkan, yang pertama adalah tepung terigu protein sedang, kemudian gula pasir, baking soda, garam, ibis blue sebagai softener, kemudian susu bubuk, ragi dari Safi instan, telur, maizena, air, dan butter. Nah, untuk step awal, kita akan mencampur semua bahan kering sampai kita aduk hingga rata. Nah, kita pastikan adonannya harus kalis sampai seperti ini ya. Nah, dia bisa mulur, kemudian bisa sampai transparan seperti ini. Kita akan cover dengan plastik. Setelah itu kita akan diamkan sekitar 30-1 jam. Setelah proses fermentasi, kita akan masuk ke dalam proses pembentukan. Jadi kita akan tipiskan terlebih dahulu adonan hingga ketebalan 1 mm sampai 2 mm ya. Setelah dibentuk, kemudian ditata di loyang, kita akan poles dengan kuning telur yang telah dicampur dengan air. Kemudian kita akan taburi dengan parmesan bubuk. Selanjutnya kita masukkan ke dalam oven, kita baking dengan suhu 150 derajat Celcius selama 15 menit sampai dengan 20 menit. Nah, inilah hasilnya parmesan crackers yang menggunakan Safi instan dan ibis blue. Hasilnya terasa lebih renyah dan crispy. Dan untuk melihat resep-resep lainnya, cek di sini ya. Sampai jumpa. Halo Sobat Lesap, kembali lagi bersama saya Ricky. Di momen Ramadan ini, kali ini saya ingin membuat panada tuna rica yang pas untuk berbuka puasa kita. Ingin tahu proses pembuatannya? Yuk ikutin video ini. Tahap pertama yang harus kita lakukan ialah membuat isian tuna ricanya terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita baru membuat adonan panadanya. Untuk bahan-bahan pembuatan tuna ricanya ialah daging tuna, minyak, daun salam, daun jeruk, gula pasir, bawang merah, bawang putih, kemiri, santan, bumbu kaldu, jahe, kunyit, cabai merah keriting, rawit merah, pepaya muda, daun kemangi, serai, dan air. Step awal, kita haluskan terlebih dahulu bumbu-bumbunya. Untuk tahap selanjutnya, kita akan tumis semua bahan-bahannya. Kita tumis
hingga bumbu-bumbunya matang. Masukkan serai, lalu kita masukkan daun jeruk dan daun salamnya. Sedikit air, santan, lalu kita masukkan pepaya mudanya. Selanjutnya kita masukkan tuna, masukkan bumbu-bumbunya, garam, gula, bumbu kaldu, dan terakhir kita masukkan daun kemangi. Masak hingga kemanginya layu. Tahap selanjutnya kita akan membuat adonan panadanya. Bahan apa saja yang akan kita gunakan? Baking powder, garam, ibis blue, baker bonus A, susu bubuk, santan, ragi saf instan gold label, gula, telur, air dingin, butter, terigu protein tinggi. Baik, adonannya sudah kalis, dan jika kita tarik adonannya seperti ini, dia tidak mudah sobek atau biasa kita sebut dengan window pane. Setelah kita tutup rapat dengan plastik, maka akan kita diamkan selama kurang lebih 10 menit. Adonan akan kita potong dengan berat 35 gram. Setelah adonan mengembang, kita akan bentuk buliran khas panada. Setelah adonan terbentuk, siap untuk kita goreng. Panaskan minyak, lalu goreng selama 4 menit. Nah, sobat resap, inilah panada tuna kari buatan kita kali ini. Mengembang dengan sempurna, hasil lebih besar, dan tekstur yang sangat lembut. Untuk info resep dan lainnya, bisa cek di sini ya. Sampai jumpa di resep-resep lainnya. Halo Sobat Resap, kembali lagi bersama saya Ricky. Masih di sesi Ramadan, kali ini saya ingin membuat Spicy Crispy Bombs. Ingin tahu proses pembuatannya? Yuk ikutin video ini. Tahap pertama, kita akan membuat isian dagingnya. Bahan apa saja yang kita butuhkan? Daging, saus tomat, garam, oregano, saus cabai, bawang bombay, bawang putih, gula pasir, minyak, lada bubuk. Tahap selanjutnya kita akan membuat adonannya. Bahan yang akan kita gunakan: terigu, susu bubuk, gula, minyak, baker bonus, ibis blue, garam, ragi saf instan, telur, air dingin.
Nah Sobat Lesaf, inilah hasil kreasi kita kali ini, yaitu Spicy Crispy Bombs. Sangat mudah bukan? Ingin tahu resep-resep kita yang lainnya? Cek di sini ya. Sampai jumpa di resep selanjutnya. Halo Sobat Lesaf, kembali lagi bersama saya Ricky. Masih di sesi Ramadan. Kali ini saya ingin membuat Spicy Crispy Bombs. Ingin tahu proses pembuatannya? Yuk ikutin video ini. Tahap pertama, kita akan membuat isian dagingnya. Bahan apa saja yang kita butuhkan? Daging, saus tomat, garam, oregano, saus cabai, bawang bombay, bawang putih, gula pasir, minyak, lada bubuk. Tahap selanjutnya kita akan membuat adonannya. Bahan yang akan kita gunakan: terigu, susu bubuk, gula, minyak, baker bonus, ibis blue, garam, ragi sapi instan, telur, air dingin. Nah Sobat Lesaf, inilah hasil kreasi kita kali ini, yaitu Spicy Crispy Bombs. Sangat mudah bukan? Ingin tahu resep-resep kita yang lainnya? Cek di sini ya. Sampai jumpa di resep selanjutnya. Halo Sobat Lesaf, kembali lagi bersama saya Chef Ricky. Kali ini saya ingin membuat red bean cheese pretzel. Penasaran? Ingin tahu cara pembuatannya? Yuk ikutin saya. Bahan-bahan yang akan kita gunakan: terigu protein tinggi, garam, baker bonus A, gula pasir, butter, air dingin, susu UHT, dan ragi sapi instan gold label.
Untuk selanjutnya kita akan bentuk adonannya dan akan kita isi dengan cheese filling dan red bean paste instan. Oke, untuk tahap selanjutnya kita akan membuat air untuk rebusan pretzelnya. Bahan yang akan kita gunakan air dan baking soda. Nah, ini dia hasilnya, red bean cheese pretzel dengan topping parmesan cheese dan mozzarella cheese. Sobat Lesaf suka yang mana? Jangan lupa dipraktekkan di rumah ya. Untuk informasi lebih lanjut, langsung saja follow Facebook dan Instagram kami @sapinstanindonesia. Sampai jumpa. Halo Sobat Lesaf, kembali lagi bersama saya Chef Ricky. Kali ini saya akan membuat menu spesial untuk hidangan lebaran, yaitu brownies Danish. Penasaran ingin tahu cara membuatnya? Yuk ikutin saya. Tahap pertama, kita akan membuat adonan Danishnya terlebih dahulu. Bahan-bahan yang perlu disiapkan ialah terigu protein tinggi, gula, garam, susu bubuk, baker bonus A, ragi sub instan gold label, telur, susu cair, air dingin, butter. Kita satukan semua bahan keringnya. Adonan ini cukup 3/4 kali saja. Untuk tahap selanjutnya kita akan membuat adonan browniesnya. Bahan apa saja yang akan kita gunakan? Telur, minyak, coklat kompon, coklat bubuk, gula halus, baking powder, susu bubuk, butter, terigu protein sedang. Masukkan telur, gula halus, kita aduk hingga gulanya larut. Masukkan minyak dan kita masukkan coklat kompon yang sudah kita lelehkan bersama dengan butter, dan posisi coklat sudah tidak panas lagi ya.
Lalu kita aduk hingga tercampur rata. Masukkan terigu protein sedang, susu bubuk, coklat bubuk, dan baking powder. Lalu kita aduk. Jika sudah tercampur rata seperti ini, kita akan masukkan ke dalam piping bag. Setelah adonan browniesnya sudah jadi seperti ini, lalu kita akan masukkan ke dalam adonan Danish yang sudah kita proofing selama 20 menit. Tambahkan almond slice sebagai topping. Setelah kita topping, selanjutnya akan kita oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama 20 menit. Nah, inilah hasil baking kita kali ini, brownies Danish. Dengan menggunakan produk SAF instan, hasil lebih renyah dan mengembang dengan sempurna. Untuk melihat resep kita yang lainnya, Sobat Lesaf bisa cek di sini. Sampai jumpa. Halo Sobat Lesap, dimanapun Sobat berada, dengan saya Santoni. Pada kesempatan sekarang ini saya akan berbagi resep roti Baby Boy. Bagaimana proses pembuatannya? Yuk kita ikuti sama-sama. Untuk resep Baby Boy ini, saya menggunakan tepung protein tinggi, Ibis Blue sebagai pelembut, improver baker bonus, garam, susu bubuk, susu cair, gula pasir, kuning telur, raginya SAF instan, air. Untuk prosesnya, ini saya akan mencampur semua bahan kering terlebih dahulu. Dan terakhir bahan keringnya adalah ragi SAF instan. Terakhir saya akan masukkan butter. Ini setelah adonan menggumpal, sudah rata, baru saya akan masukkan terakhir butter. Ini adonannya sudah kalis, kalau kita tarik, ini sudah tidak pecah atau terbentuk window pan-nya. Ini saya akan istirahatkan kurang lebih sekitar 10 menit. Setelah istirahat 10 menit, saya akan potong dan timbang adonan. Ini kurang lebih sekitar 15 gram saya potongnya, karena namanya Baby Boy, ini nanti kecil-kecil. Ini setelah dibulatkan, saya akan masukkan ke cetakan loyang muffin seperti ini, atau kalau ibu-ibu di rumah boleh menggunakan tray yang seperti ini.
terakhir, setelah BBW-nya dingin, saya akan kasih lubang bagian pinggirnya. Kemudian saya akan masukkan fillingnya. Nah, ini dia hasil jadinya Baby Boy pada hari ini. Mudah cara membuatnya dan selamat mencoba. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook di @safinstantindonesia. Sampai jumpa! Halo Sobat Lesaf, bertemu lagi dengan saya Chef Febri. Kali ini saya akan membuat mantau merah putih. Yuk ikuti prosesnya. Bahan yang akan digunakan ialah tepung terigu, gula pasir, ibis blue, baking powder, garam, shortening atau mentega putih, dan air dingin. Oke, sekarang kita akan mencampur semua bahan kering, diantaranya tepung terigu, gula pasir, ibis blue, baking powder, garam, dan jangan lupa ragi saf instannya. Ya, untuk step kedua kita akan membuat adonan merah. Bahan-bahannya ialah tepung terigu, ibis blue, gula pasir, air beet, shortening, baking powder, garam, dan ragi saf instan. Kita akan mencampur semua bahan kering. Ya, setelah diistirahatkan 5 menit, kemudian kita pipihkan adonan putih dan adonan merahnya. Nah, ini dia hasil mantau merah putihnya. Dan untuk menghasilkan warna merahnya, kita dapatkan dari sari buah bit. Mudah bukan? Yuk kita coba di rumah. Oh ya, jangan lupa like and follow Facebook dan Instagram kami @safinstantindonesia untuk mendapatkan resep lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!
Halo Sobat Resap, kembali lagi bersama saya Chef Ricky. Kali ini saya ingin membuat denis merah putih. Penasaran? Ingin tahu cara pembuatannya? Yuk ikutin saya. Step pertama, kita akan membuat adonan denisnya terlebih dahulu. Bahan yang akan kita gunakan: tepung terigu protein tinggi, susu bubuk, telur, gula pasir, susu cair, air putih, garam, margarin, baker bonus A, dan ragi sap instan. Baik, selanjutnya kita akan campur semua bahan keringnya. Lalu kita akan aduk hingga tercampur rata. Dan selanjutnya kita akan masukkan bahan cairnya. Kita aduk hingga setengah kalis. Lalu kita masukkan margarinnya. Kita aduk hingga 3/4 kalis. Oke, untuk step selanjutnya kita akan membuat adonan merah dan putih. Di sini saya menggunakan terigu protein tinggi, air putih, garam, mentega putih, gula pasir. Untuk pewarna merahnya saya menggunakan sari buah bit dan tentunya menggunakan ragi sap instan gold label. Oke Sobat Resap, inilah hasil kreasi kita kali ini, denis merah putih. Sangat cantik bukan? Layernya terlihat mengembang dengan sempurna. Untuk mendapatkan resep kita yang lainnya, jangan lupa di like, follow FB dan IG kita di @sapinstanindonesia. Sampai jumpa! Halo Sobat Resap, bersama saya Ricky. Kali ini saya ingin membuat roti spesial Ramadan, yaitu Krusty Pot Pizza. Ingin tahu cara pembuatannya? Yuk ikutin saya.
Nah, ini dia Sobat Lesap, hasil kreasi kita kali ini, yaitu Krusty Pot Pizza. Buatnya sangat mudah bukan? Ingin tahu lebih lanjut? Langsung cek Instagram kita di @sapinstanindonesia. Sampai jumpa! Halo Sobat Lesap semuanya, kali ini saya Ocha. Hari ini saya akan membuat roti spesial Ramadan, yaitu roti bubur sumsum boba. Mau tahu cara pembuatannya? Ayo ikuti saya. Nah, ini sudah jadi roti sumsum bobanya. Kalau mau tahu detail resepnya, bisa ikuti atau follow di Saf Instan Indonesia. Sampai ketemu! Hai Sobat Lesap, kali ini saya akan membuat salah satu roti yang saya namakan kurma twist cheesy melt. Hampir sama dengan donat, tapi bagaimana proses pembuatannya? Yuk kita ikuti step by step.
Sobat Lesap di rumah, ini dia hasilnya kurma twist cheesy melt. Mudah membuatnya dan silakan untuk mencoba di rumah. Hai Sobat Lesap, saya Santoni. Saya akan berbagi resep ketupat daging saus tiram. Bagaimana proses pembuatannya? Yuk ikuti step by stepnya. Hai Sobat Lesap di rumah, inilah roti ketupat daging saus tiram. Mudah membuatnya dan selamat mencoba. Halo Sobat Lesap, apa kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama saya Chef Ucu Sawitri. Kemarin saya lihat Mr. Regi penasaran mau bikin olahan apa dari fosil roti tawar. Nah, hari ini saya punya jawabannya. Saya mau buat coconut bread pudding yang cocok banget untuk buka puasa. Yuk simak cara membuatnya.
Sobat Lesaf, inilah coconut bread pudding. Mudah kan? Yuk coba di rumah. See you! Halo Sobat Lesaf, kembali lagi dengan saya Chef Ucu Sawitri. Hari ini saya akan membuat pau gandum sandwich. Ikutin yuk proses pembuatannya. Sudah jadi deh pau gandum sandwichnya. Ini sehat loh. Silakan coba buat di rumah ya Sobat Lesaf. See you!